Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Anak bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita belajar seperti biasanya pada hari ini, yaitu tentang puasa. Ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, anak bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan oleh seorang, maka dia akan mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apabila tidak dikerjakan, maka tidak ada apa-apa. Niat puasa sunnah boleh dilaksanakan pada pagi hari dan tidak harus sebelum fajar seperti pada puasa wajib Ramadan. Boleh juga dibatalkan, tidak dilanjutkan jika ternyata kondisi atau kesehatan badan tidak mendukung. Kemudian macam-macam puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa hari Senin Kamis, puasa Arafah, 9 Zulhijjah, puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, puasa Asyura 10 Muharram, puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah, puasa Sya'ban yaitu pertengahan bulan Sya'ban, puasa pada bulan haram yaitu bulan yang dihormati, puasa 3 hari setiap bulan, dan yang terakhir adalah puasa Daud. Anak apa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah puasa Senin Kamis. Apa itu puasa Senin Kamis? Puasa Senin Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada setiap hari Senin dan hari Kamis dalam satu minggu. Puasa Senin Kamis mengandung kebaikan bagi tubuh. Hal demikian tidak ada lagi keraguan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih waktu puasa hari Senin dan hari Kamis. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian sebab-sebab disunahkan puasa Senin Kamis, karena amalan kita ditunjukkan kepada Allah pada hari itu, dan Senin merupakan hari kelahiran Rasulullah, pengangkatan menjadi Rasul, dan turunnya Al-Quran. Adapun niat daripada salat puasa sunnah Kamis adalah nawaitu sauma yaumul khamis sunnatalillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah puasa Arafah. Apa itu puasa Arafah? Puasa Arafah adalah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Dinamakan hari Arafah karena hari itu orang-orang yang melakukan ibadah haji sedang wukuf di Arafah. Puasa Arafah ini disunatkan bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji, sedang mereka yang melakukan ibadah haji hukumnya makruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa bagi orang-orang yang ada di Arafah. Hadis riwayat Ahmad. Adapun niat puasa Arafah adalah nawaitu sauma ghadim min yaumil arafata sunnatalillahi ta'ala. Puasa Arafah dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Arafah, beliau menjawab, puasa tersebut menggugurkan dosa tahun yang lalu dan tahun yang tersisa. Diriwayatkan oleh Muslim. Anak bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah puasa Syawal. Apa itu puasa Syawal? Puasa Syawal adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal selain tanggal 1 Syawal, setelah selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa telah berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari dari Syawal, maka itu ia adalah seperti pahala puasa ad-dahr, yaitu setahun.
Riwayat Al-Bukhari nomor 6502. Anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Puasa Asyura adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura termasuk puasa sunnah yang cukup besar pahalanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Dan puasa di hari Asyura, sungguh saya mengharap kepada Allah bisa menguburkan dosa setahun yang lalu. Anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi nanti ketika kita setiap 10 Muharram itu, marilah kita biasakan untuk melaksanakan puasa pada hari itu, karena ternyata pahalanya sangat luar biasa, karena Allah akan menghapuskan dosa kita setahun yang lalu. Kemudian yang kelima adalah puasa 10 hari pertama Zulhijjah. Berbanyaklah amalan soleh pada 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang amal soleh padanya lebih dikasihi Allah selain dari hari-hari yang 10 ini, yaitu pada bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa sunnah yang keenam adalah puasa Sya'ban, yaitu pertengahan bulan Sya'ban, 13, 14 dan 15 Sya'ban. Imam Al-Ghazali mengistilahkan malam nisfu Sya'ban sebagai malam yang penuh dengan syafaat. Menurut Al-Ghazali, pada malam ke-13 bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memberikan sepertiga syafaat kepada hambanya. Sedangkan pada malam ke-14 seluruh syafaat itu diberikan secara penuh. Dengan demikian, pada malam ke-15 umat Islam dapat memiliki banyak sekali kebaikan sebagai penutup catatan amalnya selama 1 tahun. Karena pada malam ke-15 bulan Sya'ban inilah catatan perbuatan manusia penghuni bumi akan dinaikkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa sunnah yang ketujuh adalah puasa pada bulan haram, yaitu bulan yang dihormati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama adalah setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Sedangkan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Bulan Rajab, bulan Sya'ban dan Ramadan yang istimewa. Sebagian ahli hikmah menyatakan bahwa sesungguhnya bulan Rajab adalah kesempatan untuk meminta ampun dari segala dosa. Bulan Sya'ban adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dari segala macam celah. Dan pada bulan Ramadan adalah masa untuk menerangkan hati dan jiwa. Anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8 adalah puasa Ayyamul Bid. Rasulullah SAW bersabda bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berpuasa 3 hari putih pada setiap bulan Hijriah, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Dihasankan oleh Syekh Albani karena beberapa pendukungnya dalam As-Sahihah nomor 1567. Anak bapak yang soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1979, Rasulullah SAW bersabda, "Saumu thalathati ayyamin saumud dahri kullih." Puasa pada 3 hari setiap bulan adalah seperti puasa sepanjang tahun. Anak bapak yang bapak cintai dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-9 adalah puasa Daud. Puasa Daud, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada puasa yang lebih utama di atas puasa Daud alaihissalam. Setengah abad berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Adapun waktu yang diperbolehkan dan diharapkan puasa. Yang diharamkan puasa yaitu pada hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian hari raya Idul Fitri 1 Syawal dan Idul Adha 10 Zulhijjah. Sedangkan puasa yang dimakruhkan adalah yaitu puasa pada hari Jumat, kecuali yang terbiasa melaksanakannya, atau puasa Daud. Selanjutnya yaitu hikmah puasa. Apa keutamaan atau hikmah puasa itu? Yang pertama adalah latihan kedisiplinan, latihan kejujuran, dan latihan kepercayaan diri. Yang kedua, melatih diri agar mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang keempat, didikan rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Yang kelima, melatih kesabaran kita. Anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan tentang puasa sunnah yang hari ini kita laksanakan. Mudah-mudahan anak bapak sekalian dapat memahami, dapat mengerti bahwa ternyata puasa sunnah itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena di dalamnya banyak pahala yang kita dapatkan. Anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran ini, ada beberapa uji pemahaman kompetensi. Yang pertama adalah sebutkan 6 macam puasa sunnah. Yang kedua, jelaskan pengertian puasa sunnah, Senin, Kamis, dan dasar hukumnya. Yang ketiga, jelaskan pengertian puasa sunnah Syawal dan dasar hukumnya. Yang keempat, jelaskan pengertian puasa sunnah Arafah dan dasar hukumnya. Yang kelima, jelaskan tata cara puasa sunnah Senin, Kamis, Syawal, dan Arafah. Yang keenam, sebutkan waktu-waktu yang diharamkan berpuasa. Yang ketujuh, praktekkan puasa sunnah Senin, Kamis, Syawal, dan Arafah pada waktunya. Dan yang ke-8, sebutkan hikmah puasa. Anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.